Halo kawan-kawan, ketemu lagi di part 4 pembahasan tentang Undang-Undang Desa mengenai BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, dan tanda loncengnya ditekan ya, untuk membantu kedepannya bagi YouTuber, termasuk saya. Oke, teman-teman. Sebelumnya di video yang lain saya bahas masalah BUMDes di pasal 10. Di bab 10 tentang Badan Usaha Milik Desa. Ini berlanjut ke masih di tema Badan Usaha Milik Desa. Itu di pasal 87 sebelumnya. Sekarang saya akan bahas tentang pasal 88, masih berkenaan dengan Badan Usaha Milik Desa. Oke teman-teman, di pasal 87 Undang-Undang Desa tentang BUMDes, BUMDes didirikan oleh pemerintah desa yang disepakati dengan melalui musyawarah desa. BUMDes di desa kita yang saya lihat tidak ada sama sekali perubahan, tidak ada sama sekali pengembangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kemulut apa yang ada di dalam di pemerintahan desa selama ini, sehingga BUMDes ini tidak berjalan dengan baik. Padahal BUMDes itu adalah langkah utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui badan usaha-usaha yang akan diberikan desa untuk masyarakat. Nah, kalau misalkan BUMDes didirikan ini dengan bertujuan untuk ke masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, nah kenapa kita tidak mendorong ke sana, memberikan support ke sana? Jangan dijadikan BUMDes ini hanya sekedar formalitas aja untuk menguras anggaran-anggaran yang ada di desa. Setidaknya memang dioptimalkan, dimaksimalkan. Tidak ada salahnya untuk mengembangkan BUMDes ini, selagi kita mempercayakan kepada pihak-pihak yang akan mengelola. Bukan begitu teman-teman. Nah, kalau BUMDes ini hanya sekedar formalitas saja untuk menguras sebagai pengurangan anggaran di desa, wah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Padahal kan kita menginginkan ada usaha-usaha, ada pelaku-pelaku usaha di desa bisa berkembang melalui BUMDes ini. Oke, lanjut kawan-kawan. Pendirian BUMDes ya, itu sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan desa. Itu sudah ada ketetapan dan aturannya. Nah, sampai sekarang saya lihat khusus di desa, BUMDesnya tidak dilaksanakan, tidak dioperasikan dengan baik. Entah apa yang terjadi. Entah itu dari pemerintah desanya yang tidak memberikan keleluasan untuk menjalankannya, atau hanya memberikan kebebasan tetapi tidak mencarikan solusi yang benar, yang tepat untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, ini yang terjadi. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kalau kita kaji dari Undang-Undang Desa tentang Badan Usaha Milik Desa ini, ada 4 pasal yang mengatur semua di situ.
termasuk yang sudah saya jelaskan melalui video sebelumnya. Nah, bagaimana mengoptimalkan, bagaimana melakukan pemberdayaan perekonomian kemasyarakatan. Nah, ini sekarang. Kemudian hasil usaha BUMDes ini dimanfaatkan untuk apa? BUMDes ini punya manfaat yang sangat besar bagi pemerintahan desa. Kemudian manfaatnya ke masyarakat juga. Bukankah sebagai pemerintah desa hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Lalu kenapa kita tidak mencarikan solusi yang terbaik buat masyarakat supaya bisa melakukan usaha-usaha? Pemerintah desa itu bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, memberikan bantuan sekecur dana atau bagaimana yang sudah dianggarkan dalam BUMDes ini. Tidak usah takut. Dana itu misalkan sudah dikucurkan kepada masyarakat untuk BUMDes, kalau misalkan nantinya tidak berkembang, ya itu kan sudah dianggap sebagai anggaran yang sudah dikucurkan dan sudah sesuai dengan sasarannya, cuma pelaksanaannya yang kurang tepat. Undang-undang ini sudah menjelaskan, sudah terperinci pasal demi pasal. Daripada dikeluarkan anggaran namun tidak tahu tujuannya apa, larinya kemana. Nah, kalau misalkan anggaran ini khusus untuk BUMDes dan habis, tidak ada masalah, karena ada pertanggungjawabannya di BUMDes. Ada pihak-pihak pengelola yang akan bertanggung jawab. Daripada diambil orang yang tidak tahu, dipergunakan sama orang yang kita tidak tahu apa tujuannya, atau hanya untuk meningkatkan pribadi saja, bukan kepentingan umum. Padahal dana itu untuk kepentingan umum di desa, ya kan? Nah, ini perlu penelusuran ini. Saya rasa begitu, teman-teman. Oke. Hasil dari usaha BUMDes ini dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Kita bisa menggunakannya itu apabila BUMDes ini berjalan dengan baik. Bisa digunakan terhadap pemberdayaan masyarakat, bisa digunakan pemberian bantuan masyarakat, apalagi yang di masyarakat level bawah itu. Semua itu bisa ya diambil dari situ. Karena itulah manfaatnya adanya BUMDes. Lanjut. Kemudian BUMDes juga ada aturannya bahwa bisa memberikan atau bisa melalui hibah. Ini saya belum terlalu paham tentang bagaimana penjelasannya dari pasal ini tentang bantuan masyarakat miskin melalui hibah. Nah, yang jelasnya dari kegiatan-kegiatan itu dana bergulir untuk masyarakat desa yang membutuhkan. Oke, teman-teman, ada pengetahuan sampai di situ. Baik, durasi terlalu panjang, jadi nanti ada part selanjutnya lagi. Jangan lupa ya, subscribe, like, tekan tanda loncengnya.
Oke, sampai jumpa. See you.